Timnas Indonesia silih berganti diisi oleh masing-masing pelatih yang memiliki karakter yang berbeda. Terkini, Timnas dilatih oleh Coach Sintayong. Dan di atas lapangan, apa yang ditampilkan dari sisi permainan dari Coach STY diapresiasi oleh pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti judul video ini, Timnas Indonesia main bagus atau yang penting menang. Kenapa video ini aku angkat? Sampai saat Timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, ada pandangan, ada harapan bagaimana itu permainan Timnas Indonesia bisa menguasai bola, bisa secara identitas attackingnya jelas, bukan hanya sekedar bermain oportunis dan lain sebagainya. Perlu aku garis bawahi teman-teman, pada video ini aku tidak ada mendiskreditkan pelatih A, pelatih B, pelatih C, atau secara spesifik pelatih yang memiliki identitas bertahan, pun termasuk pelatih yang memiliki filosofi ball possession ataupun menyerang terus-terusan. Karena bagi aku pelatih memiliki ya masing-masing filosofi, masing-masing prinsip yang harus kita hargai. Misal Mourinho filosofinya jelas bermain oportunis kan, itu kita hargai. Ya meskipun kita cerca, kita minta untuk diganti, Mourinho tidak akan mengubahnya. Ia mempercayai terus prinsip tersebut. Ya walaupun ada yang mengatakan itu pelatih nggak bagus. Dan di sisi lain, pelatih yang secara orientasi ke penguasaan bola, prinsipnya ya seperti itu. Mau diubah pun pasti ia tidak akan melakukannya. Kita sebut saja pelatih seperti Pep Guardiola, Jurgen Klopp, dan lain sebagainya teman-teman. Secara identitas jelas itu mereka pertahankan. Seiring berjalannya waktu pasti ada ATM istilah teman-teman, amati, tiru, modifikasi. Nah, tanpa menghilangkan esensi yang sudah diberikan oleh dua pelatih tersebut bersama klubnya. Termasuk juga di pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia teman-teman, ketika ada formasi ataupun taktikal yang tren, pasti akan diamati, tiru, modifikasi, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan tim yang dimiliki oleh skuad yang dilatih oleh pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia. Nah, kita bicara di level sepak bola Indonesia, khususnya kompetisi domestik. Aku sering menemukan komentar bagaimana harapan itu yang penting menang. Meski permainan yang ditampilkan ya mau itu amburadul, mau itu nggak bagus, bla 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 bla. Yang penting menang. Ketika kita bicara mencoba memberikan masukan ataupun harapan, ya kalau bisa bermain luar biasa lah, atraktif bla 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 bla, ya pasti ada counter argumen. Ya kalaupun misal main bagus nggak menang kan sama aja. Lebih baik main oportunis, main nggak begitu bagus, main nggak banyak ball possession, yang penting menang. Ya kita bukan mau membenturkan dua statement tersebut. Aku mengatakan statement tersebut tidak salah, khususnya kalau kita bahas yang penting menang lah ya. Kalau hanya membahas yang penting menang 1-0, 2-0, 3-0, maka setiap video pembahasan yang kita ulas hanya berdurasi 5-10 detik. Karena pada dasarnya kita akan menginformasikan hasil skornya aja, hasil kemenangannya. Tetapi bagaimana di dunia sepak bola kan kita membahas itu atribut-atribut, bagaimana kemenangan yang diraih, bagaimana fase attacking yang diraih, bagaimana fase defensif yang dibentuk, bagaimana counter attack, bagaimana set piece yang diaplikasikan di atas lapangan. Itulah yang perlu kita ulas, bukan hanya sekedar hasil. Nah, artinya apa? Bahwasanya di sepak bola teman-teman, pasti setiap elemen, setiap yang ditampilkan oleh pelatih A, pelatih B, pelatih C, ada itu proses pelatihan training lewat berbagai macam repetisi. Ya mungkin gak begitu terlihat jelas di atas lapangan, tetapi elemen mikrotaktik tersebut detail teman-teman. Ya itulah menjadi salah satu hal yang harus memang kita lihat, simak betul-betul.
Ini kaitannya untuk menjustify apakah pelatih tersebut memiliki tactical atau tidak. Karena kecenderungan teman-teman saat kita bicara dua pelatih yang memiliki identitas bermain lebih oportunis, bermain menunggu bertahan. Kalau kita lihat di iklim-iklim kita teman-teman, dianggap pelatih yang miskin taktik. Apalagi kalau parkir bus, miskin taktik lah itu pelatih. Kalau kita bicara di kompetisi domestik ya, cobalah nonton Liga Indonesia. Kalau ada pelatih parkir bus, di komen klub yang ia latih bertebaran komentar beragam lah. Aku nggak mengatakan komentar tersebut salah, tetapi menarik aja aku melihat ketika atmosfer ada parkir bus tactical di Liga Indonesia, dianggap pelatih tersebut miskin taktik, tidak memiliki taktikal yang banyak, dan bermain tidak bagus, jelek pelatihnya, dan seterusnya. Sebaliknya ketika ada pelatih yang coba melakukan permainan ball position, ini pun serba salah, dianggap mutar-mutar dan sebagainya teman-teman. Ya inilah dia situasional yang cukup menarik ya kalau kita bicara sepak bola Indonesia. Nah, kita lihat di timnas Indonesia teman-teman, berbagai macam karakter pelatih silih berganti, berbagai macam filosofi yang ditumpahkan oleh pelatih A, pelatih B, pelatih C, pelatih D, dan lain sebagainya di timnas Indonesia. Sampai pada titiknya satu lagi yang diharapkan oleh kebanyakan pasti yang penting menang lah. Nah, ya mungkin ini perasaan aku subjektif ya, tetapi aku melihat di kolom komentar teman-teman, saat timnas Indonesia nggak begitu proper mainnya, yang penting menang aja. Nah, lagi di counter argumen, ya kalaupun misalnya main cantik kalah. Nah, kan sering kan kita mendengar argumentasi tersebut. Nah, mulai dari Ipan Kolep, ya Alfred Riedel, dan pelatih-pelatih lain. Nah, sampai sekarang ini Coach Sintayong. Coach Sintayong pun kan merasakan teman-teman argumentasi demikian. Di saat Coach Sintayong identitasnya jelas, bermain oportunis, banyak menunggu teman-teman, enggak identitas terhadap ball possession, vertical pass permainannya, bagaimana memprogresikan bola cepat ke depan teman-teman tanpa terlalu banyak menguasai bola. Di beberapa elemen pertandingan timnas diasuh oleh Coach STY, disebutlah STY miskin taktik, disebutlah STY ini pelatih jelek, pelatih nggak bagus, diisi oleh pemain-pemain berkualitas, nggak bisa menampilkan permainan attacking football, ball position, bla 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 bla. Nah, yang diharapkan lagi apa? Bagaimana timnas Indonesia dengan komposisi squad yang ada harus bermain dengan permainan yang prima, permainan yang ball position, bla 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 bla. Nah, apakah Coach Sintayong salah? Ini nggak bisa kita katakan demikian juga secara utuh teman-teman. Karena apa? Ini ada kaitan tadi sama prinsip sebuah filosofi yang dimiliki oleh pelatih. Nah, tadi sudah kita senggol di awal, Mourinho prinsipnya kayak gitu, ya dihormati orang. STY prinsipnya kayak gini, ya seperti itulah yang dipertahankan oleh Coach Sintayong. Dan memang ya kita pun harus mengatakan seperti ini. Kalau kita menonton sepak bola kan kita menghabiskan waktu, kasar kayak gitu, dalam tanda petik, di layar televisi ataupun datang langsung stadion. Yang satu poin yang kita harapkan yaitu menampilkan permainan yang oke lah ya, permainan yang menghibur di atas lapangan biar ada kesannya. Ya itu kan fakta teman-teman. Kalau kita nonton pertandingan yang nggak oke, pasti ya muncullah itu tanda tanya juga terhadap beberapa elemen yang terjadi di atas lapangan. Kepada sosok pelatih juga yang ditujukan. Tapi meskipun hal tersebut dirasakan oleh sebagian pecinta sepak bola Indonesia, nah ini dia, asal timnas Indonesia menang, tertutupilah itu elemen permainan yang tidak ideal ataupun permainan yang tidak oke. Yang penting tadi kembali lagi, yang penting menang. Untuk atribut elemen di atas lapangannya udah tertutupi atas kemenangan tersebut. Sehingga ketika timnas di satu momen kalah ataupun tidak mendapatkan hasil positif, kejadian-kejadian miring terhadap permainan yang ditumpahkan oleh seorang pelatih termasuk Coach Sintayong pasti akan dielaborate, dikumpul-kumpulkan menjadi sebuah bahan untuk dinarasikan. Nah, karena apa? Ketika sebuah kemenangan itu datang, maka sesuatu yang tidak ideal di atas lapangan yang ditampilkan timnas, atau sekarang ini timnas dilatih oleh Coach Sintayong, pasti akan hilang. Itu normal, manusiawi. Tetapi ketika kalah, atribut-atribut overall yang sudah ditampilkan oleh Coach Sintayong pasti akan digulung.
disampaikan ke permukaan. Nah, itu kan terjadi teman-teman. Misalnya satu, Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dari sisi permainan tidak proaktif, itu digulung kan. Lebih banyak bertahan, itu digulung kan. Dilihat dari situasi-situasi yang sudah ditampilkan oleh STY bersama timnas Indonesia beberapa tahun ke belakang. Inilah dia hal yang tentu perlu kita cermati teman-teman, bagaimana kita mengartikulasikan sebuah gambaran sepak bola. Ya, bertahan itu sebuah seni, bermain menunggu itu sebuah seni, bagaimana kita menjebak lawan bisa lewat cara bermain lebih bertahan, menunggu-menunggu kemudian melakukan serangan balik, termasuk menyerang pun yang namanya sebuah seni. Tetapi kalau kita bicara, sekali lagi, setiap pelatih pasti mempunyai yang namanya pandangan, bagaimana keinginan ia di atas lapangan dari sisi permainan. Nah, teman-teman yang nonton video ini juga, kalau misalnya jadi pelatih, pasti punya prinsip ataupun pemikiran, aku mau main seperti A lah, aku mau main seperti B lah, aku mau main seperti C lah. Nah, pasti kita menemukan itu secara alamiah. Dari sekian banyak pecinta sepak bola Indonesia, pasti banyak juga yang nggak sesuai keinginan, harapannya dengan prinsip yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, itu kan. Jadi ketika Coach Shin Tae-yong secara ide gagal ataupun tidak begitu bagus permainannya, ya digulung-gulung seperti yang dirasakan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Tetapi secara garis besarnya, seperti judul video ini teman-teman, timnas Indonesia main bagus atau yang penting menang, aku lihat-lihat ya dari kompetisi domestik sampai dengan level timnas. Ya, bahkan timnas Indonesia kan pernah dilatih oleh Luis Mia, itu bagus banget permainannya. Tapi dititik beratkan kayaknya yang penting menang loh timnas Indonesia. Sepakat nggak teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ini aku bertanya ya. Aku juga sekalian melihat nih bagaimana pandangan pengikut aku lewat kanal YouTube Tommy Deski ini. Yang penting menang atau berusaha bermain cantik. Memang ada sisi plus minusnya teman-teman. Kalau kita bermain cantik, pasti akan memberikan kesan yang terngiang-ngiang lah gitu di kepala. Walaupun mungkin ujungnya kalah, tetapi secara positioningnya kita diberikan suguhan yang menarik nih. Nah, tapi kalau kita ya kalau misalnya yang penting menang, pasti itu kan udah kita bahas. Kalau yang penting menang, jelek-jelek pun di atas lapangan bakalan nggak akan dibahas. Karena menang itu luar biasa kan, yang di sepak bola ini menang yang diharapkan, yang dicari teman-teman. Walaupun ada dua hal yang akan mungkin terjadi selanjutnya, yaitu kalah ataupun imbang. Tetapi kalau kita bicara permainan yang poin kedua ini, kalau misalnya nggak mendapatkan hasil menang, maka akan apalah ya, semraut itu, digulung-gulung. Bagaimana pelatih tersebut tidak bagus, tidak oke, bla bla bla, dengan segala argumentasi. Jadi setiap poin itu, setiap situasi itu pasti ada titik ya teman-teman, plus minusnya. Dan timnas Indonesia dengan segala pelatih yang memiliki filosofi, dan yang sekarang ini kan teringat orang bagaimana timnas Indonesia dilatih oleh Luis Mia, itu kan ball position luar biasa lah. Sekarang ini STY dengan perbedaan prinsip yang sangat amat kentara teman-teman. Ya, aku menilai ya yang penting menang sih. Yang penting menang. Itu terjadi juga di klub-klub Liga Indonesia. Aku banyak membahas klub-klub di Liga Indonesia dari sisi taktikal. Banyak itu yang memberikan komentar ataupun aku menemukan di kolom medsos teman-teman. Ya yang penting menang. Mau dia main jelek, mau main oportunis, yang penting menang. Nah, implikasinya memang sangat amat pelik ya kalau kita bicara level kompetisi domestik teman-teman. Kalau misalnya yang penting menang dibawa di level Asia, itu agak goyang klub-klub kita. Karena di level Asia, kalau kita berharap yang penting menang, nggak bisa melawan bagaimana kontra strategi yang dilakukan oleh pelatih-pelatih lain, kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Tumbanglah itu klub-klub kita. Dan di sisi lain, kalau kita bicara sebuah prinsip, sebuah filosofi, bermain lebih menunggu, bermain menyerang lah, bla 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 bla, maka harus juga didukung oleh atribut pemain yang oke. Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bermain oportunis, bermain lebih banyak menunggu, nggak ujuk-ujuk segampang jidat kita mengatakan, hey, kalian bermain menunggu, melakukan serangan balik. Enggak. Jika tidak didukung oleh kapasitas pemain yang mumpuni, nggak akan bisa semudah itu dilakukan di atas lapangan. Termasuk juga jika ada pelatih yang melakukan ball position permainan,
nggak akan semudah itu bisa dilakukan jika secara kapasitas pemain tidak bisa mengaplikasikan di atas lapangan. Contoh, timnas Indonesia dilatih oleh Luis Mia tanpa mengurangi rasa hormat, pun termasuk Luis Mia bersama Persib Bandung. Di ujung-ujungnya deadlock juga itu permainan Persib bersama Luis Mia, dan Luis Mia pun melontarkan statement ini bukan menyenggol pemain Persib Bandung. Luis Mia menyenggol secara umum ya pemain-pemain yang ada di Indonesia dari sisi teknik dasar, kemudian pemahaman taktikal ini perlu ditingkatkan ya. Kan sudah kita katakan ada kaitannya kapasitas pemain itu juga untuk bisa mengaplikasikan baik itu prinsip permainan bertahan ataupun permainan attacking. Dan ya, well done. Sampai sini aja dulu video teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Timnas Indonesia itu kalau kita lihat apakah harus main bagus atau yang penting menang? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.